Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan mudah-mudahan Allah mempermudah langkah kita dalam setiap kebaikan di tengah wabah COVID-19 yang belum kunjung mereda ini. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini tidak menjadi azab bagi kita kaum muslimin dan muslimat, dengan cara kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci keselamatan kaum muslimin dan muslimat dari azab di dunia ada dua hal. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah sekali-kali menimpakan azab di dunia kepada suatu kaum ketika engkau wahai Muhammad ada di tengah mereka. Yang pertama ini kita tidak alami karena Nabi kita Muhammad SAW telah meninggal dunia. Namun ada jalan yang kedua untuk selamat dari azabnya Allah di dunia sebelum azab di akhirat, adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya ke suatu kaum tatkala kaum itu terus-menerus beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus minta ampunan kepada Allah? Karena Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kita semua tidak lain karena sebab dosa kita sendiri, dan Allah memaafkan dalam jumlah yang banyak. Dan termasuk pemaafan Allah kepada kita, meskipun di tengah wabah seperti ini kita masih bisa menikmati kajian-kajian, menambah ilmu baik secara online atau secara langsung dan seterusnya. Ikhwana fiddin azakumullah, sehingga kita bisa meneruskan kembali kajian kita, dan kita masih membahas tentang pengurusan jenazah. Pada kesempatan yang terakhir telah kita sebutkan bahwa kita diperintahkan untuk menyegerakan urusan jenazah. Semua hal yang berkaitan dengan jenazah kalau bisa disegerakan. Dan perlu kita catat bahwasanya maksud daripada disegerakan bukan berarti kemudian tergesa-gesa. Karena Nabi mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu merupakan bagian dari setan. Lalu bagaimana menyegerakan itu? Yaitu mempercepat urusan jenazah, tidak seperti kita melakukan dengan santai, tidak, tapi kita percepat supaya segera selesai urusan dan menghindari tergesa-gesa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang lalu telah kita sebutkan bahwa Imam Nawawi telah mengatakan dalam kitabnya Al-Adhkar bahwa yang benar ketika mengantarkan jenazah itu sukut, yaitu tidak bersuara. Sukut, tidak bersuara, halas sayri ma'al janazah, ketika mengantarkan jenazah. Wala yurfa'u sautun biqira'atin wala dzikrun wala ghairu dzalik. Tidak perlu dikeraskan suara apapun, baik bacaan Al-Quran, zikir, atau yang lainnya. Jadi sukut, khusyuk atau tenang lebih tepatnya,
kemudian mengantarkan jenazah itu, kita juga mengingat kematian. Dan para ulama mengatakan salah satu sarana kita mengingat kematian yang diperintahkan oleh Nabi mengatakan aksiru hadhi min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian, maka diantaranya adalah caranya mengantarkan jenazah. Ketika kita mengantarkan jenazah dengan tenang, kemudian diam, kemudian kita bertafakur, kita membayangkan suatu ketika kita yang diantar, maka saat itulah kita terkendali dari segala perbuatan kemaksiatan karena kita ingat kematian. Ikhwana fiddin azakumullah. Dan ada beberapa hal yang telah kita sebutkan, di antaranya juga adalah sikap-sikap yang berlebihan terhadap jenazah itu terlarang, dan sikap meremehkan pun juga dilarang dalam agama Islam. Pertengahan Islam menyikapi jenazah. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani." Qila wa mal qiratani qala mithlul jabalainil 'azimaini muttafaqun 'alaihi wa li muslimin hatta tudha'a fil lahdi. Rasulullah mengatakan barang siapa mengantarkan jenazah sampai disolati. Perhatikan kalimat sampai disolati ya. Nabi tidak mengatakan sampai menyolati. Bedakan. Jadi siapa ngantar jenazah sampai disolati jenazahnya. Sekali lagi, Nabi tidak mengatakan sampai menyolati. Ada yang tahu bedanya kira-kira? Apa bedanya? Saya ulang lagi ya. Siapa mengantarkan jenazah sampai disolati jenazah itu, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Nabi tidak mengatakan siapa mengantarkan jenazah sampai menyolati jenazah itu. Ada yang tahu bedanya? Kalau yang kedua yang kita katakan berarti syaratnya mendapatkan 1 qirat ikut sholat, ya. Maka di sini kita mengantar jenazah dari rumah kematian kemudian menuju tempat sholat, lalu kemudian kita batal, kita ambil air wudhu, selesai sholat jenazah. Apakah kita dapat 1 qirat? Jawabannya dapat, karena kita mengantarkan jenazah sampai disolati meskipun tidak sholat. Andaikan dia sholat, maka dia akan tambah pahala yang berikutnya. Ini maksudnya, dan ini merupakan keringanan. Kadang-kadang karena sholat jenazah itu kan singkat sekali, ya, singkat sekali, hanya 4 takbir, salam, langsung berangkat. Maka kadang-kadang orang ketika sampai tempat sholat batal wudhunya, ambil air wudhu, selesai, jenazah sudah berangkat. Maka dia sudah mendapatkan yaitu 1 qirat. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan barang siapa mengantarkan jenazah itu sampai dikuburkan, ngantar jenazah sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Ini juga sama. Kita harus perhatikan di sini, barang siapa mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Nabi tidak mengatakan barang siapa mengantarkan jenazah sampai benar-benar menguburkan. Apa bedanya? Dan ini luar biasa. Agama Islam ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha mengetahui kondisi umat yang mengantar itu banyak. Tidak mungkin semua ikut menurunkan tanah ke dalam liang kubur. Tidak semua orang kemudian gali dengan cangkul kemudian memasukkan tanah ke dalam liang kubur. Artinya di sini siapa yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, menunggu sampai selesai dikuburkan, meskipun dia tidak ikut mengurukkan tanahnya atau tidak ikut mencangkul tanahnya ke dalam liang kubur, maka ketika dia menunggu sampai selesai dikuburkan, dia sudah mendapatkan 2 qirat. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama tentang sunnah ketika menguburkan. Yang pertama, yang paling afdal jelas ikut dari rumahnya kematian sampai ke kuburan, tentu saja dengan sholat jenazah, sampai ke tempat kuburan, kemudian ikut serta menguburkan, memasukkan tanah ke dalam liang kubur. Bila perlu masuk ke dalam liang kuburnya, tetapi biasanya ini adalah orang-orang dekatnya yang mati, karena ini hak mereka yang masuk ke dalam liang kubur, dan itu tidak banyak orangnya.
Tapi paling tidak dia memasukkan tanah ke dalam liang kubur. Ini yang paling afdol. Lalu yang kedua, kalau tidak memungkinkan, ya, maka paling tidak memasukkan 3 kali genggaman tanah, 3 kali genggaman tangan berupa tanah dimasukkan ke liang kubur. Dan ini merupakan sunnah dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau tidak melakukan dengan tangannya langsung mencangkul dan lain sebagainya, paling tidak memasukkan beberapa atau 3 kali cakupan tanah kemudian dimasukkan ke dalam liang kubur. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang paling ringan, artinya yang paling rendah, dan itu pun sudah mendapatkan 2 qirat, adalah ikut serta menunggu sampai selesai dikuburkan. Dia juga mendapatkan pahala 2 qirat kalau memang dia mengantarkan jenazah dari rumahnya sampai tempat pekuburan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Muslim, wa mal qiratani, ada sahabat Nabi bertanya, apa itu 2 qirat wahai Rasulullah? Jadi para sahabat Nabi itu kalau ada kalimat-kalimat yang tidak mereka kenal atau kalimat baru dari Rasulullah, pasti mereka tanya. Tapi kalau kalimat-kalimat itu sudah dipahami bersama, mereka akan diam. Ya, contoh misalnya ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu beristiwa di atas ars. Ya, tinggi di atas ars. Maka tidak ada satupun sahabat dari yang paling jauh dengan Nabi kehidupannya atau sahabat yang paling dekat dengan Nabi kehidupannya seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya, mereka tidak ada satupun yang bertanya apa maksudnya istawa atau istiwa, karena mereka memahami istawa ya istawa, berada, tinggi, beristiwa dan lain sebagainya. Hanya saja beristiwanya Allah, ketinggian Allah itu tidak sama dengan ketinggian makhluknya. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, dan semua yang ada di bawahnya Allah itu lebih kecil daripada Allah, karena Allah disifati dengan Al-Akbar, yang Maha Besar. Ikhwana fiddin azakumullah, tatkala mereka baru mendengar al-qiratan, 2 qirat, apa qirat itu? Ditanyakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan semisal 2 gunung yang besar. Ya, nanti akan ada keterangan yang lain. Salah satu gunung yang besar itu seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang terbesar di kota Madinah. Nah, ikhwan fillah azakumullah, Imam Muslim menambahkan hatta tudha'a fil lahdi, yaitu mendapatkan 2 qirat ini ketika dia mengantarkan jenazah sampai jenazah itu diletakkan di liang lahatnya. Apa artinya? Ini lebih diringankan lagi, bisa mendapatkan pahala 2 qirat meskipun tidak menunggu sampai selesai. Yang penting jenazah sudah diletakkan di liang lahat kemudian ditinggal, ini sudah mendapatkan 2 qirat. Ini lebih ringan lagi. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, di sini ada tambahan riwayat walil Bukhari aidan min hadits Abi Hurairah man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qiratin mithlu jabali Uhud. Abu Hurairah mengatakan barang siapa mengantarkan jenazah orang Islam, ini catatan, ternyata yang kita dapatkan berupa 1 qirat 2 qirat tadi, syaratnya adalah yang diantarkan adalah jenazah orang Islam. Kalau jenazah bukan orang Islam, maka kita tidak dapat pahala ini, karena memang kita tidak dianjurkan ya mengantarkan jenazah orang kafir. Kemarin kita menyebutkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengantarkan jenazah pamannya sendiri yang mati dalam keadaan berada pada agama nenek moyangnya. Siapa itu? Abu Thalib. Lalu karena mengubur itu wajib, mau tidak mau harus dikuburkan, kalau tidak dikuburkan maka mudarat, maka Nabi menyuruh orang yang paling dekat dengan Abu Thalib untuk menguburkan dia. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah melaporkan, wahai Rasulullah, ayah saya ini meninggal dunia, bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan idhab fawarihi, pergilah bawa dia dan kebumikan dia. Dan Nabi tidak mengantarkan jenazah Abu Thalib. Nabi tidak menganjurkan para sahabat untuk mengantarkan jenazah Abu Thalib karena dia dalam kondisi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu
pahala 1 qirat, 2 qirat, ya, itu disyaratkan ketika jenazah yang diantar itu adalah orang Islam. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini dijelaskan oleh para ulama, boleh nggak kita ini mengantarkan jenazah orang kafir? Boleh nggak? Jawabannya hukum asalnya tidak boleh. Ya, kecuali kalau ada kebutuhan seperti apa? Anaknya orang yang meninggal dunia, kadang ada lagi yang dekat. Ya, baru dibolehkan. Atau ada kebutuhan yang lain seperti dikatakan oleh para ulama untuk taklif qulubi ahlil mayit, untuk melunakkan hati keluarga mayat supaya tertarik dengan Islam, maka dia datang ikut mengantarkan, kemudian keluarganya akan tanya, siapa yang mengantarkan? Oh, si fulan. Siapa dia? Orang Islam. Oh, ternyata orang Islam itu suka menolong misalnya, lalu mereka tertarik untuk masuk Islam. Ini dibolehkan, seperti kita mengunjungi keluarga kematian dari orang-orang yang bukan Islam. Ini pun juga dibolehkan ketika ada alasan seperti ta'liful qulub dan lain sebagainya. Ikhwana fiddin azakumullah. Kemudian di dalam hadis ini ada kalimat imanan wahtisaban. Ini syarat juga untuk mendapatkan 1 qirat atau 2 qirat mengantarkan jenazah itu ketika apa? Ketika diiringi atau dilandasi dengan iman ihtisab. Iman ihtisab. Ini mirip dengan hadis kemarin, kalau kita bulan Ramadan sering kita mendengar man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa puasa Ramadan dengan iman dan berharap pahala. Ini syarat juga. Kalau ingin mendapatkan pahala, dihapus dosa, maka puasa kita harus karena iman dan berharap pahala. Dalam hal ini juga demikian, kalau kita ingin mendapatkan 1-2 qirat mengantarkan jenazah, itu harus didasari karena iman. Artinya iman yakni apa? Percaya bahwasanya oh ini adalah pahala di dalamnya, oh ini adalah perintah Allah, saya lakukan ini karena perintahnya Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kadang-kadang ada orang mengantarkan jenazah itu bukan karena Allah. Karena apa contohnya? Karena sosial, semata-mata itu. Karena nggak enak tetangga. Karena balas dulu tetangga ini nganter jenazah bapak saya, sekarang saya nganter aja. Nggak enak kalau nggak nganter. Maka orang yang seperti ini memang berbuat baik, tetapi dia tidak mendapatkan pahala 1 dan 2 qirat. Karena syaratnya adalah seperti yang dikatakan oleh Allah, Rasulullah SAW, imanan wahtisaban. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh para ulama bahwasanya adapun perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka perlu kiranya kita tinggalkan ketika mengantarkan jenazah. Kemarin kita sebutkan, atau dulu kita sebutkan, bahwasanya termasuk yang tidak dianjurkan dalam Islam yaitu bersuara keras ketika mengantarkan jenazah. Ya. Dan sampai hari ini kami bertanya mereka yang mengeraskan suara ketika mengantar jenazah, mereka tidak bisa atau tidak menyebutkan sebuah dalil pun. Bahkan ketika mereka mengaku bermadhab salah satu imam, mereka tidak bisa mengutarakan alasan imam tersebut apa. Bahkan kita bertanya, apakah imam kalian mengatakan demikian? Tidak bisa menjawab. Kecuali mereka jawabannya adalah daripada diem, ya, mending berzikir. Kita katakan dalam agama ini dalilnya bukan daripada, tapi dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwana fiddin azakumullah. Ada permasalahan yang berkaitan dengan ini. Kadang-kadang kita mendapati jenazah. Kita di rumah ini, tahu-tahu ada lewat jenazah dari arah kanan, kuburannya di kiri kita. Kita berada di rumah kita pertengahan antara rumah mayat dengan kuburan. Kita sedang di rumah, tiba-tiba ada orang ramai ngantar jenazah. Lalu kita ikut. Dari mana? Dari rumah kita ke kuburan. Pertanyaannya, apakah kalau saya ngantarkan jenazah dari rumah saya, tidak dari rumah mayat, sampai selesai dikuburkan, apakah mendapatkan 2 qirat? Jawabannya Allahu a'lam, sebagian para ulama mengatakan tidak dapat 2 qirat. Karena dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan man kharaja ma'a janazatin min baitiha.
Yang mendapatkan 1 atau 2 qirat tadi adalah siapa yang mengantarkan jenazah dari rumah jenazah. Ini riwayat Muslim. Jadi kalau kita mengantarkan di tengah jalan, maka kita tidak dapat. Ya, kebetulan kita dapat atau kita temukan jenazah lewat lalu kita ikuti, maka kita tidak dapat 2 qirat meskipun sampai menguburkan. Ya mudah-mudahan kita dapat 1 qirat paling tidak. Tetapi untuk 2 qirat para ulama mensyaratkan ngikuti, ngantarkan dari rumahnya. Oleh karena itu, kadang-kadang ini banyak di antara kita yang masih agak sedikit malas ya untuk datang ke rumah jenazah menunggu sejenak. Sehingga dia telepon saja, kapan disolati jenazahnya? Ya, nanti habis zuhur. Di mana? Di masjid. Masjid apa? Masjid A. Habis zuhur, kemudian dia langsung pergi ke masjid. Ya, boleh nggak seperti ini? Boleh. Ikut sholat jenazah bagus, mengantarkan jenazah bagus, tapi akan lebih afdol lagi kalau dia antarkan dari rumahnya, lalu kemudian disolati di masjid, kemudian diantarkan ke kuburannya. Insya Allah itu lebih utama. Tapi bukan berarti nggak boleh ya, menunggu di masjid boleh, tetapi ada yang lebih afdol lagi, mengantarkan dari rumah jenazah. Bahkan kadang-kadang antara rumah jenazah dengan masjid itu sangat dekat. Tetapi sebagian di antara kita menunggu di masjid saja. Kenapa demikian? Karena lebih nyaman. Masjidnya AC, sementara di rumah mayat nggak ada AC. Kepanasan, mending nunggu di masjid. Kita katakan boleh, bagus, tapi ada yang lebih afdal, lebih bagus lagi, yaitu menunggu di rumah jenazah sampai diantarkan dari tempat jenazah tersebut. Ikhwana fiddin azakumullah. Kemudian disebutkan oleh para ulama ketika ditanya apa yang kita lakukan setelah kita menguburkan mayat. Apa yang kita lakukan setelah kita menguburkan mayat? Jawabannya adalah Nabi SAW pernah menguburkan jenazah sahabatnya. Setelah itu Rasulullah berhenti sejenak, kemudian Rasulullah menyampaikan beberapa kalimat kepada para sahabatnya yang hadir saat itu dengan perkataannya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbita fa innahul ana yus'al. Nabi SAW berhenti sejenak ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, mintakan ampunan buat saudara kalian ini yang meninggal ini, dan mintakan kepada Allah buat saudaramu ini kebenaran ketika menjawab di saat pertanyaan di alam kuburnya. Itu dikenal dengan fitnatul kubur. Siapa yang tahu fitnatul kubur? Ada 3 pertanyaan. Apa itu? Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Jawabannya tidak berdasarkan kepandaian bicara bahasa Arab. Ya. Tidak didasari oleh kefasihan berbahasa Arab, tetapi didasari oleh iman dan takwa serta amal soleh. Semakin bagus maka semakin lancar, yaitu jawabannya. Ketika dia bagus menjawabnya, maka di hadapannya ada nikmatul kubur. Ketika tidak bisa menjawab, mungkin di dunia hanya ikut-ikutan saja, maka dia akan disiksa oleh Allah dengan nama yaitu azabul qabri. Setelah itu di akhirat kelak bisa masuk ke dalam neraka. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, maka Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat setelah menguburkan selesai tidak langsung pulang atau tidak sendiri-sendiri pulang, tapi sejenak Rasulullah mengingatkan, yaitu mintakan ampunan buat saudaramu yang meninggal ini dan mintakan kepada Allah kebenaran ketika menjawab pertanyaan malaikat yaitu fitnatul kubur. Ikhwana fiddin azakumullah, maka para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan boleh mengingatkan sesuatu yang sekiranya penting sebelum bubar setelah menguburkan jenazah. Ya. Terutama masalah apa? Terutama hal yang berkaitan dengan mayat. Haknya mayat. Apa itu? Kita doakan ampunan kalau dia orang Islam. Yang kedua, kita mintakan kepada Allah supaya dia benar menjawab fitnatul kubur. Dan para ulama memberikan keluasan dalam masalah ini. Boleh juga kita menyampaikan kepada para hadirin bahwasanya barang siapa yang memiliki tanggungan yang belum terselesaikan maka ada ahli warisnya, atau barangkali mayatnya punya hutang maka hubungi ahli warisnya untuk mengingatkan, boleh.
Ya, yang penting nggak panjang-panjang. Ya. Jadi jangan ada muhadharah ketika menguburkan mayat. Karena beberapa saat yang lalu kita alami itu sampai lebih setengah jam ceramah. Kita sudah pengen pulang ini, padahal Nabi mengatakan asri'u bil janazah. Segerakan urusan jenazah, termasuk menyegerakan urusan jenazah, yaitu nasihat ketika selesai menguburkan untuk umat ini, yaitu mendoakan mayat, bukan muhadharah. Ya. Sampai ada yang mendatangkan ustadz dari luar kota. Hanya untuk apa? Ceramah setelah menguburkan. Sehingga ada pula yang mempersiapkan dengan sound system dan semisal. Maka ini semuanya menyelisihi yaitu sunnah Rasulullah SAW. Sekedar saja mengingatkan hal yang perlu diingatkan seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian apakah nasihat ini dikhususkan buat keluarga mayat? Jawabnya tidak. Di tempat kita kadang-kadang ketika ada mayat meninggal dunia dikuburkan oleh kaum muslimin, kemudian ada pimpinan ya atau salah satu orang yang dituakan di situ mengatakan, ayo keluarganya mendekat. Ada di sini begitu. Jadi keluarganya saja suruh dekat, lalu dikasih ceramah, tausiah, ya, oleh pemuka agama. Maka kita katakan bahwasanya bukan demikian adanya. Nabi berbicara kepada siapapun yang ada di kuburan tersebut, tidak pandang apakah itu kerabatnya mayat atau orang-orang yang lain. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, setelah menguburkan mayat tidak ada yang namanya talqin. Meskipun ada hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang-orang mati kalian dengan la ilaha illallah. Namun dalam hal ini makna yang benar, al mauta, orang-orang mati di sini maksudnya adalah orang-orang yang akan mati. Ya, memang dalam secara bahasa al-mauta itu bentuk jamak dari mayit. Apa artinya mayit? Orang mati. Tapi dalam istilah syariat artinya mauta itu adalah orang yang akan mati. Ya, mayit itu orang yang akan mati. Seperti saya mengatakan Anda ini mayit. Apa maksudnya? Akan mati. Dan itu dibuktikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah mengajak bicara kepada Nabi Muhammad saat masih hidup. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ketika terjadi perselisihan antara Nabi dengan kaumnya orang-orang musyrik, ya. Sehingga Nabi berdoa kepada Allah keselamatan, maka Allah menghibur Rasulullah dengan perkataan sesungguhnya engkau akan mati, mereka pun juga akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi bukan engkau ini sekarang mati, mayit, bukan. Tapi engkau ini akan mati. Jadi tenang saja, kalau sudah mati semua akan kembali kepada Allah dan Allah yang akan hisab. Jadi harus sabar kita ini. Nah, kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi dan para sahabatnya tidak pernah mempraktekkan talqin setelah mati. Tidak pernah ada hadis Nabi ketika menguburkan lalu kemudian ayo duduk kemudian di talqin la ilaha illallah, tidak ada. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya prakteknya yang benar adalah ini sebelum mati. Itu kalau bisa ada orang yang sebelum mati didatangi ditalqin ketika sakaratul maut. Dan itu dibuktikan oleh Nabi SAW. Bukankah Nabi mendatangi Abu Thalib yang sakit keras mau mati, didatangi oleh Nabi SAW, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Rasulullah juga mendatangi seorang anak Yahudi, lalu diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini praktek yang benar, mentalkin itu sebelum meninggal dunia. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, hadis yang kedua yaitu an Salim an abihi radhiyallahu anhuma annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa hum yamshuna amamal janazah, rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban wa 'allahu an-Nasa'i wa ta'ifatun bil irsal. Dari Salim dari ayahnya radhiyallahu anhuma bahwa beliau pernah melihat Nabi, melihat Abu Bakar, melihat Umar, mereka semua berjalan ketika mengantarkan jenazah itu di depan jenazah. Ini jawaban ketika ada orang boleh nggak mengantarkan jenazah itu di depannya jenazah? Jawabannya apa jawabannya dari hadis ini? Boleh. Nabi, Abu Bakar, Umar semuanya pernah mengantar jenazah berjalannya di depannya.
Oleh karena itu, ikhwan fillah azza, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, ya, meskipun sebagian menyatakan sebagai hadis yang yakni mu'allal, tetapi pendapat yang kuat hadis ini tersambung kepada Nabi kepada siapa? Salim an Nabihi, dan ini menceritakan kondisi Nabi, dan ini merupakan yaitu sunnah Nabi SAW. Artinya ini sah dari Nabi SAW, bahkan dari Abu Bakar dan Umar, mereka semua pernah mengantarkan jenazah berjalan kaki di depannya jenazah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, memang hukum asal namanya mengantar itu di belakang, ya, mengantar, mengiringi itu di belakang, dan itulah kondisi Rasulullah umumnya. Ketika mengantar jenazah, maka Rasulullah berada di belakang jenazah, ya, karena itu konsekuensi mengiringi mengantar, atau bahasa Arabnya tasyyi'ul janazah, mengiringi jenazah itu di belakang. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah mengatakan wattabi'ul janaiz, ya, ikutilah dari belakang jenazah-jenazah itu. Ini hukum asal. Oleh karena itu, Imam Bukhari mengatakan al-ittiba'u yakunu fil khalfi, maka yang namanya mengikuti mengantarkan jenazah itu berada di belakangnya jenazah. Ini hukum asal. Namun kata beliau, walakin thabata jawazul ittiba' fil amami masyian, tetapi ada dalil yang sahih boleh mengantar jenazah dan berjalan kaki berada di depan. Jadi boleh kita simpulkan, mengantar jenazah hukum asalnya dari belakang jenazah, tapi boleh juga di depan kadang-kadang, dengan syarat dia jalan kaki. Bagaimana kalau mengantar jenazah dengan berkendaraan? Jawabannya, mengantar jenazah dengan kendaraan tidak boleh di depan. Makanya ada sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, ar-raqibu khalfal janazah wal mashi haitsu sya'a minha, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu al-Albani rahimahullahu taala, wal hadis ala syartil Bukhari. Kata Nabi SAW, orang yang berkendaraan ada di belakang jenazah. Kalau kita berkendaraan, maka jangan mengantar jenazah di depan jenazah. Kalau kita kendaraan apapun, sepeda motor, sepeda pancal, mobil, dan semisal. Kalau dengan kendaraan kita di belakangnya. Tapi kata Rasulullah, apabila yang mengantar itu jalan kaki, maka terserah. Apa terserah maksudnya? Boleh di belakang, bahkan ini sunnahnya hukum asal, boleh di depan. Dalam riwayat disebutkan an yaminiha wa an shimaliha, boleh di kanan, boleh di kiri. Maka kita katakan bahwasanya mengantar jenazah ada dua kemungkinan. Pertama jalan kaki, kedua berkendaraan. Ya, kalau jalan kaki afdolnya di belakangnya jenazah, tetapi boleh-boleh saja di depannya jenazah, karena pernah dilakukan oleh Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ini yang pertama. Kondisi yang kedua berkendaraan, maka orang yang berkendaraan mengantarkan jenazah harus di belakangnya jenazah. Pertanyaan berikutnya disebutkan oleh para ulama, apakah Nabi SAW pernah mengantarkan jenazah dengan berkendaraan? Pernahkah Nabi SAW mengantarkan jenazah berkendaraan? Jawabannya, kalau mengantar berangkatnya Rasulullah tidak pernah berkendaraan, ya. Tapi kalau pulangnya Rasulullah SAW pernah dibonceng oleh sahabatnya dan beliau setuju, mau. Tapi tetap ya, bukan berarti tidak boleh mengantarkan jenazah. Barang siapa yang mungkin dipikir terlalu jauh kuburannya sehingga tidak bisa bersegera ikuti jenazah,
lalu terlambat, silakan berkendaraan, tidak mengapa. Tapi catatannya jangan di depannya jenazah. Bagi yang kuat, tidak ada masalah, sehat, mengantarkan jenazah dengan jalan kaki, bisa pulang pergi, itu lebih afdol. Bagi yang mengantarnya berjalan kaki tapi pulangnya kira-kira nanti lelah, haus, maka nyari tumpangan, atau mungkin nyuruh anaknya bawa motor ya, pulangnya saya numpang, ya, atau nyuruh sahabatnya, rekannya, maka ini dibolehkan semuanya. Dan ini merupakan keluasan dalam mengantarkan jenazah. Satu hal yang menjadi perdebatan ulama kontemporer, yaitu kalau yang mengantar boleh naik kendaraan, sekarang jenazahnya boleh nggak dinaikkan kendaraan? Jenazah boleh nggak dinaikkan kendaraan? Maka jawabannya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kontemporer. Karena dulu mereka mengantar jenazah itu pasti jalan kaki. Artinya yang dipikul itu dengan jalan kaki. Ya. Tidak ada yang dinaikkan kendaraan. Kendaraannya ya manusia sebagai kendaraan. Nah, sekarang ini banyak dilakukan oleh orang mengantarkan jenazah pakai ambulan. Ya. Maka sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa demikian? Karena tidak ada contohnya. Ini satu. Lalu yang kedua biasanya kendaraan itu jalannya cepat. Maka akan mengundang yang lain semuanya berkendaraan. Sehingga tidak ada suasana mengingat kematian kecuali sangat sedikit. Beda ketika jalan kaki orang membawa mayat atau keranda, diikuti orang banyak dari belakang, berjalannya tidak mungkin cepat sekali. Maka perjalanan penuh dengan kekhusyuan, orang yang melihat akan terkejut, orang yang melihat akan ingin tahu siapa ini, ada apa ini. Kemudian orang yang tadinya lupa kepada Allah langsung ingat kematian. Jadi sarana mengingat kematian yang sangat luar biasa itu ketika jenazah dibawa dalam kondisi jalan kaki. Yang lain yang berkendaraan ngikut mau tidak mau, ya, tidak mungkin cepat-cepatan. Makanya tadi kalau berkendara mengantarkan jenazah harus di belakangnya. Kalau jalan boleh di depan. Baik. Dan ini adalah pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi sejauh apapun tempat menguburkan mayat itu tidak boleh naik ambulan. Harus dipikul dengan jalan kaki. Apa alasan tadi? Karena beliau mengatakan tidak ada dalil atau contohnya demikian. Contohnya adalah ya sudah dipikul dengan orang atau manusia di pundak mereka. Namun mayoritas para ulama kontemporer, di antaranya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan dan lain sebagainya, membolehkan mengangkut jenazah ke kuburan dengan ambulan atau mobil atau yang semisalnya apabila ada hajat kebutuhan. Contoh, kuburan terlalu jauh dengan tempat mayat. Ini satu. Yang kedua, kadang-kadang dekat tidak terlalu jauh tetapi musim yang sangat-sangat dingin. Ya. Atau musim yang sangat-sangat panas sehingga menyulitkan manusia. Mungkin kita tidak merasakan dingin yang sangat dingin ya di tempat kita. Tapi kalau misalnya di Madinah, ya, di provinsi Qasim, kalau dingin itu sampai 5 derajat, ya, bahkan kadang-kadang sampai minus, tapi sebentar saja. Tapi kalau 5 derajat, 7 derajat, 10 derajat, ini luar biasa. Kita tidak kuat keluar rumah dalam kondisi tangan terbuka, kaki terbuka, tidak kuat, sehingga harus pakai pelapis dan lain sebagainya. Nah, ngantar jenazah harus jalan kaki, tempat yang agak lumayan 1 kilo, 2 kilo, ini akan menyulitkan manusia. Atau panas yang sangat-sangat panas seperti waktu musim haji itu, kadang-kadang panasnya sampai lebih dari 45 derajat. Maka orang akan kesulitan ketika mengantarkan jenazah dengan jalan kaki, apalagi yang memikul jenazah, maka dibolehkan menggunakan kendaraan bermotor, mobil, ambulan dan lain sebagainya. Dan ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran untuk kemaslahatan kaum muslimin bersama-sama. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Pertanyaan yang datang berikutnya, mana yang lebih afdol, mengantarkan jenazah berjalan kaki atau naik kendaraan? Kira-kira apa yang lebih afdol? Antum pilih mana? Sama-sama, jalan kaki bisa, naik kendaraan pun juga lebih bisa lagi, tapi sama-sama tidak mudorot. Mana yang dipilih? Ya,
Jalan kaki kenapa? Kan kendaraan kan enak, cepat, pulangnya lebih cepat. Mana kira-kira yang lebih afdol? Hah? Jalan kaki? Jawabannya jalan kaki lebih afdol. Ada beberapa alasan, diantaranya disebutkan oleh para ulama bahwasanya itulah kebiasaan Nabi mengantar jenazah. Kebiasaan Nabi mengantar jenazah. Bahkan setiap mengantar perginya itu tidak pernah naik kendaraan. Tentu saja Rasulullah melakukan hal yang paling baik, ya. Dan Rasulullah pulangnya saja pernah naik kendaraan, dan itu ketika kebutuhan. Mungkin Rasulullah lelah, mungkin Rasulullah agak kurang enak badannya, ya. Bahkan Rasulullah pernah sepulang mengantar jenazah, kemudian beliau mengalami sakit kepala, itu pernah. Jadi wajar kalau antum habis menguburkan mayat, jalan, kemudian keringatan, pulang-pulang sakit kepala, biasa. Itu sebabnya jelas, tidak usah panik. Ya, kalau nggak tahan ya minum obat yang di toko-toko warung itu sudah bisa. Nggak usah panik. Atau dibekam, ya bisa. Karena Rasulullah pun pernah mengalami sakit kepala setelah pergi mengantarkan jenazah, karena panas itu berpengaruh juga. Namun, ikhwan fillah azakumullah, Nabi kita Muhammad SAW itu jarang sakit ya. Sakit-sakitnya itu ya bisa disebutkan sakit kepala, apalagi nggak pernah mencret, ya. Sakit kepala, kemudian tidak pernah juga ada riwayat Rasulullah sakit gigi, keracunan, tidak pernah. Rasulullah sakit apa? Giginya patah, bukan sakit, gigi patah ketika perang, kepalanya bocor kena senjata lawannya, ya hanya itu saja, disihir, ya. Jadi sakit-sakitnya ini biasanya datang dari luar, bukan dari dirinya sendiri atau kesengajaan atau keracunan dan semisalnya. Makanya para ulama mengatakan kalau kita cari teladan yang paling sehat di dunia, tidak perlu jauh-jauh. Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling sehat di dunia ini, karena sakitnya bisa dihitung. Adzan dulu. Taib, kita lanjutkan adzan. Setelah adzan kita lanjutkan kembali. Kita tambahkan satu hadis lagi, pendek hadisnya, yaitu dari Ummu Atiyah. Semoga Allah meridhoinya. Beliau adalah wanita yang dikenal dengan mughassilat al-mauta minan nisa. Salah satu wanita yang biasa bertugas memandikan mayat wanita. Dan riwayat beliau banyak tentang masalah jenazah, karena memang dia ditugaskan membandingkan jenazah wanita. Sampai ketika Zainab putri Rasulullah SAW meninggal dunia, maka diantara yang memandikannya adalah Ummu Atiyah, namanya Nusaibah Al-Ansariyah. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika jenazah itu perempuan, maka yang memandikan harus perempuan. Dan ketika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikan harus laki-laki. Kenapa demikian? Karena putrinya Nabi meninggal dunia, mestinya orang dekatnya adalah Rasulullah, tapi Rasulullah malah menugaskan Ummu Atiyah, orang lain. Kecuali suami memandikan istri boleh, atau istri memandikan suaminya, ini dibolehkan. Atau yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak dianggap auratnya, belum dianggap aurat, anak kecil boleh dimandikan oleh orang tuanya sendiri lawan jenis, ini boleh. Tapi selain itu laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Apa kata Ummu Atiyah? Qalat nuhina 'an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam 'alaina muttafaqun 'alaih. Beliau mengatakan, kami kaum wanita dilarang mengantarkan jenazah, tetapi tidak diharuskan hal itu atas kami. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan dan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Poinnya di situ adalah kaum wanita sahabat Nabi dilarang mengantarkan jenazah. Cuman yang menjadi masalah perkataan Ummu Atiyah di akhirnya, walam yu'zam alaina, tapi larangan itu tidak harus bagi kami. Ini perkataan siapa? Ummu Atiyah. Perhatikan, nanti ada beda pendapat. Kita katakan bahwasanya para ulama sepakat bahwa wanita dilarang mengantar jenazah. Sepakat. Ya. Sekali lagi, para ulama sepakat wanita dilarang mengantar jenazah. Cuman terjadi perbedaan pendapat, apakah larangan ini hukumnya haram atau makruh? Ini bedanya. Ya, kita harus dikit-dikit tahu loh ya, khilaf para ulama supaya kita tidak saklek. Ya, dikit-dikit kemudian finar,
orang yang tidak sama batil, nah, bid'ah dan lain sebagainya. Kadang-kadang memang benar itu bid'ah dan kita harus jelaskan, tapi kadang-kadang ada masalah khilafiyah yang sedang ramai sekarang ini, masalah sholat di masjid ketika pandemi, apakah harus pakai masker, boleh atau tidak, ini masalah khilafiyah ya. Kalau kita merujuk kepada fatwa para ulama kibar, tidak hanya skalanya nasional, internasional, Mekah, Madinah, Yordania dan lain sebagainya, mereka rata-rata menganjurkan kita sholat itu pakai masker, bahkan membolehkan, termasuk jaga jarak, boleh, tidak ada masalah ya. Kemudian ada sebagian ustadz kita tidak mengurangi penghormatan kita kepada sebagian ustadz kita yang tetap mengatakan harus buka masker, harus rapat. Kita katakan ini adalah masalah khilafiyah, kita tidak perlu menyalah-nyalahkan ya. Beliau termasuk salah satu dai yang berjasa dalam dakwah salafiyah ini, kita menghormati beliau, dan beliau mengatakan demikian ijtihad dengan dalil-dalil umum ya, dan kita sendiri mengikuti yang sesuai dengan dalil, yaitu kibar ulama atau segenap para kibar ulama. Dan sekali lagi kita tidak boleh merendahkan dan semisalnya. Jadi kita harus bijak menyikapi khilafiyah yang sifatnya itu ijtihadiyah ya. Jadi jangan dicela orang yang merenggangkan shaf ya, tapi kalau dia mau merapatkan ya silakan saja. Jangan dicela orang yang pakai masker ketika sholat karena dia punya landasan. Segenap kibarul ulama, bukan ulama lawannya kibar sigar, bukan ulama kecil, ulama besar. Di sana ada Fadilatul Syekh Abdul Razak Al-Abbad, Syekh Saleh Fauzan dan lain sebagainya ya. Jadi jangan dicela orang yang sholat pakai masker, dan kalau dia tidak mau pakai masker ya dia urusan dia, tidak ada masalah, terserah, masing-masing bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan dan tidak perlu mencela. Sudah kita ini banyak tekanan, tidak bisa keluar rumah kecuali kondisi yang sangat-sangat penting, ditambah lagi bertengkar masalah masker nggak maskeran. Sudah, tidak usah kita bertengkar. Nah, masalahnya di sini adalah para ulama berbeda pendapat, larangan wanita mengantar jenazah ini haram atau makruh ya. Maka para ulama yang bermadzhab Hanafi, dikenal dengan istilah Al-Hanafiyah, itu mengatakan haram hukumnya. Jadi kalau ada orang mengharamkan wanita mengantarkan jenazah, dia punya landasan dan dia mempunyai, yaitu landasan perkataan ini diawali oleh para ulama bermadzhab Hanafi. Apa alasannya? Umumnya perkataan Nabi yang dinukil atau dikatakan oleh Ummu Atiyah, kami dilarang mengantar jenazah. Kami siapa? Kaum wanita. Sudah berpegang kepada ini saja, tidak melihat perkataan Ummu Atiyah yang berikutnya dan tidak diharuskan. Ini tidak dilihat. Mereka mengatakan karena perkataan walam yu'zam alaina ini adalah ijtihadnya Ummu Atiyah, pemahaman Ummu Atiyah pribadi. Sementara yang dipahami oleh segenap para ulama adalah larangan mutlak, hukum asalnya larangan adalah haram. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini lebih banyak, mayoritas para ulama berpendapat bahwa larangan wanita mengantar jenazah itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kenapa? Alasannya ya perkataan Ummu Atiyah. Perkataan Ummu Atiyah ini walam yu'zam alaina, kami memang dilarang mengantar jenazah kaum wanita ini, tapi tidak diharuskan larangan ini. Maka perkataan Ummu Atiyah ini memang pemahaman Ummu Atiyah, tapi tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Berarti ini menjadi pemahaman yang kuat sekali. Itulah yang dipahami oleh sahabat Nabi, bahwa larangan wanita mengantar jenazah itu tidak sampai kepada derajat hukum haram. Namun demikian pertanyaannya, apakah merupakan kebiasaan para sahabiat itu mengantarkan jenazah ke kuburan? Jawabannya tidak. Mereka tetap berpegang dilarang dan mereka tidak melakukan umumnya. Oleh karena itu kita katakan bahwa yang lebih hati-hati kita mengambil keumuman hadis. Nuhina anitiba'il janais, kami kaum wanita dilarang mengantarkan jenazah. Ini pendapat lebih hati-hati ya.
dan itu yang dinukil dari Nabi SAW. Sementara walam yu'zam alaina, tapi itu tidak diharuskan bagi kami, itu perkataan Ummu Atiyah. Mana yang lebih tinggi, perkataan Nabi dengan perkataan Ummu Atiyah? Perkataan Nabi, nuhina anitibail janaiz. Para ulama mengatakan kalau ada kalimat nuhina dikenal dalam ilmu mustalahul hadis itu dengan istilah marfu'un hukman. Jadi kalau ada sahabat satu saja mengatakan kami dilarang, ini namanya hadis terangkat sampai Nabi. Karena perkataan kami dilarang, pertanyaan di sini siapa yang melarang? Kalau tidak Nabi, berarti sama dengan Nabi melarang mereka. Ini lebih tinggi daripada perkataan Ummu Atiyah, tetapi tidak diharuskan larangan itu. Ini pemahaman Ummu Atiyah. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang lebih kita kedepankan adalah yaitu pengharaman wanita mengantarkan jenazah. Tapi kalau ada yang berpendapat makruh, silahkan, dia bertanggung jawab dengan pendapatnya. Dan memang itu ada salafnya, artinya ada pendahulunya, ya, dari kalangan jumhur para ulama. Bahkan yang mengatakan haram ini minoritas, tapi kita katakan minoritas belum tentu salah, dan itu lebih hati-hati. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kenapa dilarang wanita itu mengantarkan jenazah sedangkan laki-laki tidak dilarang, bahkan dianjurkan? Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa perintah yang tadi mengantarkan jenazah dapat pahala 1 qirat 2 qirat ini khusus bagi laki-laki, ya. Lalu yang kedua, prakteknya dahulu para sahabat Nabi yang laki-laki yang mengantarkan jenazah. Tidak dikenal seorang pun sahabat wanita mengantar jenazah. Kalau masalah ziaratul kubur ada nanti, mungkin pembahasan berikutnya. Tapi masalah mengantar jenazah ke kuburan ini tidak dikenal kaum wanita yang mengantarkannya. Ya, sejak dahulu Nabi dan para sahabat laki-lakinya yang mengantarkan jenazah. Lalu yang kedua, kalau wanita mengantar jenazah ini kurang berfaedah. Untuk apa? Kadang-kadang yang ngantar itu laki-laki karena mereka kuat, berjalannya pun juga jauh. Kadang-kadang dibutuhkan mengangkat keranda, mengangkat mayat. Kadang-kadang dibutuhkan mencangkul kuburan. Kadang-kadang dibutuhkan untuk menimbun kuburan dan semisalnya. Ini pekerjaan identik laki-laki, bukan wanita. Kemudian yang berikutnya alasannya kenapa wanita dilarang untuk mengantarkan jenazah, karena hatinya kaum wanita itu lemah, ya. Antum pernah melihat di kuburan ada ikut perempuan? Pernah? Bagaimana kondisinya? Histeris, nangis-nangis, tidak mau pulang. Itu kita jumpai. Kalau laki-laki tidak, dia punya hati yang kokoh kuat. Tapi ketika perempuan yang hatinya lemah ikut mengantarkan jenazah, ya, maka ketika berjalan pun pingsan, kadang-kadang histeris. Belum lagi sampai kuburan diam sejenak, ngelihat mayat dikeluarkan dari keranda, semaput lagi. Tahu semaput ya? Pingsan lagi. Ditimbun lagi, pingsan lagi, histeris lagi, mengacau seperti ini. Oleh karena itu inilah Islam mengajarkan kepada kita yang lebih baik. Wanita tidak usah mengantarkan jenazah. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa kebiasaan wanita mengantarkan jenazah ini dari barat, ya, kebiasaan orang barat. Jadi yang mengantarkan jenazah dari kalangan kaum wanita ini adalah biasanya orang-orang barat, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang Islam, ditambah lagi sinetron lagi, ya. Sinetron itu biasanya disertakan juga kaum wanitanya pakai baju hitam-hitam, padahal tadinya bunga-bunga. Sekarang ketika ada yang meninggal dunia pakai hitam-hitam, lalu ditiru oleh kaum muslimah yang ada di tempat kita. Kita katakan bahwasanya tidak perlu kita tiru. Ikhwan fillah azakumullah, ini salah satu perbedaan hukum antara laki dengan perempuan. Laki-laki mengantar jenazah, perempuan tidak mengantar jenazah. Namun hukum asalnya laki perempuan sama dalam segala hal, terutama dalam pengurusan jenazah, ibadah dan lain sebagainya. Kecuali jika ada dalil pembeda maka dibedakan. Makanya para ulama mengatakan sholat, laki perempuan sama sholatnya, 5 waktu ya 5 waktu, gitu loh. Cuman ada perbedaan ketika haid wanita tidak sholat, ya. Puasa sama laki perempuan sama, sahurnya ya sahur, bukanya ya buka, waktunya sama.
Cuman ketika dibedakan perempuan tidak puasa ketika haid, maka dibedakan. Laki-laki tetap puasa karena nggak ada haid, perempuan libur puasanya ketika haid. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya masalah sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Ini dibedakan oleh Islam. Bahkan tidak sah sholat berjamaah ada kaum laki-laki kemudian yang mengimami adalah perempuan. Ya, tata cara sholat bagaimana? Semua sama kecuali kalau ada beda. Bahkan menurut pendapat yang kuat tentang kondisi atau bentuk sujud, laki perempuan sama. Karena dalil pembedanya itu dhaif, lemah. Yang dikatakan ada sebuah hadis Rasul menyuruh wanita ketika sujud merapatkan sikunya begini. Ya, ternyata diteliti oleh para ulama hadisnya hadis yang lemah, sehingga sama perempuan kalau sujud ya sujud seperti kaum laki-laki. Cuman ketika berjamaah di samping kanan kirinya ada orang lain, ya dirapatkan menghormati orang lain. Kadang-kadang kita salah menerapkan sunnah Rasul. Ketika membaca sunnah Rasul, Rasul kalau sujud dibentangkan tangannya, dibuka sikunya lebar-lebar, tidak dihimpitkan ke perut. Nah, ketika sholat berjamaah dibuka kemudian kena kepala orang. Maka ini keliru, prakteknya keliru. Dalam sholat berjamaah berbeda dengan sholat sendirian. Rasulullah SAW mengatakan khiyarukum alyanukum manaqiba fis salati. Kata Nabi SAW, orang-orang terbaik di antara kalian adalah orang yang melunakkan leher-lehernya atau tulang belulangnya ketika sholat bersama-sama dengan orang lain. Allahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Nanti akan ada pembahasan tentang hukum berdiri ketika melihat jenazah. Kemudian hukum ini pernah diperintahkan lalu kemudian dihapus di dalam Islam, sehingga nanti ada keterangan kalau ada jenazah lewat, kalau kita tidak mengantarkan tidak perlu berdiri. Ini masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau ada jenazah lewat berdiri, setelah lewat duduk lagi. Ya, kita katakan ada hadisnya, tetapi itu telah dihapus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang bertanya barangkali? Iya. Ada pertanyaan, pahala apa? 1 qiraat. Ya. Ada pertanyaan, penggali kubur apakah mendapatkan pahala 1 qiraat 2 qiraat? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Jawabannya, dia mendapatkan pahala yang tidak didapatkan orang lain, yaitu menggali kubur, jelas. Ya. Bahkan dia mendapatkan pahala kewajiban karena menggali itu wajib, karena kalau nggak digali nggak bisa dikuburkan. Berarti dia mendapatkan pahala besar yang tidak didapat oleh orang lain, karena yang menggali paling 1-2 orang. Tapi sekarang apakah dia mendapatkan pahala 1 qiraat 2 qiraat? Jawabannya kalau dia tidak ikut mengantar maka tidak dapat. Oleh karena itu biasanya di tempat kita disiapkan galian kubur itu sebelum kedatangan jenazah, maka penggali kubur masih bisa mendapatkan pahala 1-2 qiraat. Maka dia usahakan ikut mengantarkan jenazah dari rumahnya sampai disolati dan sampai dikuburkan. Allahu a'lam. Ya. Yang lain? Silakan kalau ada. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalani hari-hari kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menyelamatkan kita dari segala keburukan, terutama wabah Covid-19 ini, dan Allah melimpahkan pahala buat saudara-saudara kita yang terkena virus ini, dan Allah menjadikan mereka yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin dengan wabah ini sebagai orang-orang yang dicatat mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.